Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Muhammad Zakaria Permana di channel Bisa Matematika, channelnya belajar matematika mudah dan menyenangkan. Di video kali ini kita akan coba membahas materi mengenai limit tak hingga. Di video sebelumnya kita juga sudah membahas mengenai limit fungsi aljabar ya. Materi ini adalah materi matematika umum kelas 11. Oke, langsung saja materinya. Yang pertama, menentukan nilai dari limit tak hingga. Nah, nilai limit X mendekati tak hingga akan menjadi tak tentu apabila hasil limitnya sebagai berikut. Yang pertama, jika hasil limitnya tak hingga plus minus tak hingga. Bisa tak hingga ditambah tak hingga atau tak hingga dikurangi tak hingga, maka dia hasilnya tak tentu. Kemudian kalau yang kedua, jika hasil limitnya tak hingga per tak hingga, maka soal tersebut juga masih bentuk tak tentu. Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk tak tentu digunakan cara pembagian oleh variabel penyebut dengan pangkat tertinggi. Jadi caranya untuk menentukan nilai limit dari bentuk tak tentu untuk limit tak hingga ini adalah dengan dibagi oleh variabel dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya, gitu ya. Nah, supaya lebih dipahami lagi, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Nah, tentukan nilai dari limit 2x min 5 per x untuk x mendekati tak hingga. Nah, pertama, kita seperti biasa substitusikan dulu nilai x-nya. Di sini x-nya mendekati tak hingga. Maka 2x, x-nya ganti oleh tak hingga menjadi 2 dikali tak hingga dikurangi 5 per x-nya ganti oleh tak hingga. Berarti tak hingga, gitu ya. 2 dikali tak hingga, tak hingga. Dikurangi 5 tetap tak hingga ya. Karena tak hingga ini adalah bilangan yang sangat besar sekali. Bilangan yang sangat besar sekali kali 2 besar sekali, gitu ya. Dikurangi 5 tetap besar, gitu ya. Maka hasilnya tak hingga per tak hingga. Maka kalau tak hingga per tak hingga, maka ini termasuk ke dalam bentuk tak tentu, gitu ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini caranya dengan dibagi oleh variabel dengan pangkat tertinggi pada penyebutnya. Karena di sini penyebutnya hanya x saja, maka semuanya harus dibagi oleh x. Yang atas dibagi x, yang bawah juga sama dibagi oleh x. Maka menjadi 2x dibagi x, gitu ya. Min 5 juga dibagi x. Dikurangi 5 dibagi x, gitu ya. Per yang bawah x dibagi x, gitu ya. 2x dibagi x, x-nya jadi sisa 1 kali 2, jadi sisanya 2. Min 5 dibagi x, kita tidak tahu x-nya berapa, jadi tulis lagi 5 per x dibagi x bagi x 1, gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan lagi tak hingganya untuk menggantikan x. Maka jadi 2 dikurangi 5 per tak hingga dibagi 1. 5 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Kenapa 0? Karena bilangan apapun bagi tak hingga dia hasilnya 0. Bayangkan saja misalkan 5 dibagi oleh bilangan yang sangat besar sekali, gitu ya. Nah, maka dia akan mendekati ke angka 0, gitu ya. Jadi 2 dikurangi 0, hasilnya 2 dibagi 1, 2, gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, tentukan nilai dari limit x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 5 dibagi 2x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 3. Nah, untuk soal yang ini kita uji dulu dengan cara x-nya untuk mendekati tak hingga disubstitusikan dulu, gantikan ke x-nya. Jadi di sini x pangkat 3 kita ganti x-nya oleh tak hingga, ini jelas jadi tak hingga pangkat 3, gitu ya. Bilangan yang sangat besar sekali dipangkatkan 3, bilangan yang sangat besar, gitu ya. Ini jelas hasilnya akan menjadi tak hingga. Yang bawah juga sama, dia hasilnya juga tak hingga, gitu ya. Maka untuk soal ini juga bentuknya jadi tak hingga per
tak hingga atau tak tentu. Maka untuk menyelesaikan soal ini dibagi dengan variabel dengan pangkat tertinggi pada penyebutnya, yaitu di sini penyebutnya variabel dengan pangkat tertingginya adalah x pangkat 3. Maka semuanya harus dibagi oleh x pangkat 3. Nah, x pangkat 3 dibagi x pangkat 3. 3x kuadrat dibagi x pangkat 3. 2x dibagi x pangkat 3. 5 dibagi x pangkat 3 per 2x pangkat 3 juga dibagi x pangkat 3. 2x juga dibagi oleh x pangkat 3. Ditambah 3 dibagi x pangkat 3 juga. Gitu ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3. Hasilnya jadi 1. 3X kuadrat dibagi X pangkat 3. Berarti X kuadratnya habis. Yang bawah sisa X pangkat 1. Kemudian yang berikutnya 2X dibagi X pangkat 3. X yang di atasnya habis. Yang bawah sisa. Berarti dikurangi 1 ya. Maka jadi X pangkat 2. Nah ini tetap 5 dibagi X pangkat 3 per 2x pangkat 3 bagi x pangkat 3 hasilnya 1. Jadi kali 2, 2 gitu ya. Kemudian 2x dibagi x pangkat 3 berarti yang bawah sisa x pangkat 2 gitu ya. Yang x di atasnya habis. Ditambah ini tulis lagi 3x pangkat 3. Nah berikutnya kita substitusikan x-nya mendekati tak hingga. Berarti isi x-nya kita ganti dengan tak hingga. Nah ini 1 dikurangi 3 per X pangkat 1 berarti tak hingga gitu ya. 2 dibagi X kuadrat berarti tak hingga kuadrat, tetap aja tak hingga gitu ya. X pangkat 3 berarti tak hingga pangkat 3, tetap aja tak hingga gitu ya hasilnya. Per ini juga sama, 2 dikurangi 2 dibagi tak hingga gitu ya. Ditambah 3 per X pangkat 3 nya bagi tak hingga, tetap jadi tak hingga pangkat 3 gitu ya. Atau bisa tulis aja 3 dibagi tak hingga. 1 ini tetap, 3 dibagi tak hingga 0, 2 bagi tak hingga juga 0, 5 bagi tak hingga juga 0. Per 2 dikurangi 2 bagi tak hingga 0. 3 bagi tak hingga juga 0. Maka sisanya jadi 1 per 2 ya. Jadi nilai dari limit ini adalah 1 per 2. Itu ya. Itu untuk contoh soal yang kedua. Kalau kita lihat dari contoh pertama dan kedua, ini caranya cukup panjang sekali gitu ya. Nah, maka ada cara lain yang dapat digunakan supaya kita bisa lebih cepat dalam mengerjakannya. Nah, ini apabila ditemukan bentuk limit fx untuk x mendekati tak hingga dalam kondisi misalkan nih ya, ax pangkat n ditambah bx pangkat n min 1 dan seterusnya. Jadi pangkat tertingginya n, kesininya lebih kecil lagi pangkatnya, terus yang bawahnya px pangkat m ditambah qx pangkat m min 1, jadi pangkatnya menurun sampai sininya gitu ya. Maka nilai limit ini ya, maka nilai limit tersebut ditentukan oleh, nah dia nilai limitnya akan jadi 0, ini jawabannya jadi 0 apabila nih n kurang dari m. N itu adalah pangkat si pembilang dan m-nya adalah pangkat si penyebutnya gitu ya. Pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut. Lihat, kalau n ini lebih kecil dari m, maka hasilnya jadi 0. Apabila dia n dan m-nya nilainya sama, maka hasilnya jadi a per p atau koefisien dari pangkat tertingginya. Ini kan A, kalau di sini P, jadi A per P gitu ya. Nah, jika N-nya, N yang pangkat di atasnya itu lebih besar dari M, maka hasilnya jadi tak hingga gitu ya. Jadi kalau N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga. Jika N-nya kurang dari M, maka hasilnya 0. Jadi contoh nih ya. Misalnya nih, atau kita lihat di contoh sebelumnya yang sudah tadi kita kerjakan. Nih, karena ini lihat, ini pangkat tertingginya 3, yang bawah pangkat tertingginya 3. Maka jawabannya adalah koefisien dari pangkat tertinggi. Koefisien x pangkat 3 di atas adalah 1, yang bawah adalah 2. Jadi hasilnya 1 per 2. Oh, ini bisa tanpa kita hitung juga langsung ketahuan gitu ya.
Nah, contoh lainnya. Misalnya, contoh lainnya. Nah, ini. Limit X pangkat 3 ditambah 2X ditambah 4 per 2X kuadrat tambah 5X min 10 untuk X mendekati tak hingga. Nah, hasilnya tak hingga. Kenapa? Karena, nih lihat. Si pangkat tertinggi yang di pembilangnya yaitu 3. Sementara kalau di penyebut pangkat tertingginya 2. Maka ini N-nya, maka ini N, ini M. N-nya lebih besar dari M, maka hasilnya tak hingga gitu ya. Nah, sekarang lanjut ke contoh yang kedua. Ini cukup kita lihat pangkat tertingginya saja. Ini pangkat tertingginya 3, yang ini pangkat tertingginya 4. Karena ini N, ini M, N-nya kurang dari M, maka nih, N-nya kurang dari M, hasilnya jadi 0. Maka nilai dari limit ini 0 gitu ya. Nah, contoh yang ketiga juga sama nih. Karena X pangkat 3 paling tinggi yang pembilangnya, X pangkat 3 juga sama yang untuk penyebutnya, maka jawabannya langsung aja koefisien dari pangkat tertinggi, yaitu 4/5 gitu ya. Karena ini kan koefisiennya 4, yang bawah 5, jadi 4/5. Jika koefisien pangkat tertingginya sama gitu ya. Nah, ini cara yang tercepatnya dilihat dari pangkat tertinggi gitu ya. Nah, contoh soal berikutnya nih. Tentukan nilai dari limit 2x kuadrat per x gitu ya. Nah, 2x kuadrat ini kalau kita substitusikan tak hingganya, dia hasilnya jadi tak hingga per tak hingga gitu ya. Nah, maka caranya kita harus dibagi dengan variabel pangkat tertinggi pada penyebut. Karena di sini pangkat tertingginya x, maka akar 2x kuadrat dibagi x, yang bawah juga sama dibagi x. Nah, ini supaya bisa dibagi x ininya kita rubah dalam bentuk akar, maka menjadi akar 2x kuadrat dibagi akar x kuadrat. Kalau misalkan ini dikeluarkan juga ya, maka hasilnya kan jadi x lagi gitu ya. Nah, x bagi x hasilnya jadi 1. Nah, ini bisa disatukan ya, jadi akar 2x kuadrat dibagi x kuadrat. X kuadrat bagi x kuadrat hasilnya 1 ya, jadi sisanya akar 2. Akar 2 dibagi 1, maka nilainya jadi akar 2 saja. Atau kalau kita gunakan teori yang sebelumnya, maka misalnya nih, yang atas x kuadrat kan 2 akar 2x kuadrat. X kuadratnya kita keluarkan dulu nih, jadi x pangkat 1 ya kalau di luar ya. Karena x kuadrat itu sama, kalau diakarkan hasilnya x gitu ya, maka sama aja dengan akar 2x. Nah, pangkat tertingginya adalah x pangkat 1 yang atas, yang bawah 1, maka jadi koefisiennya sama, karena sama pangkatnya 1 juga gitu ya, maka hasilnya jadi koefisiennya saja akar 2/1 gitu ya. Hasilnya jadi akar 2 ya. Itu kalau dilihat dari pangkat tertingginya. Nah, sekarang contoh soal berikutnya. Tentukan nilai dari limit akar x kuadrat min 4 dikurangi akar x kuadrat min 9 untuk x mendekati tak hingga. Ini kalau kita substitusikan x mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga dikurangi tak hingga. Maka untuk soal ini, cara menentukan nilai limitnya dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi dikali dengan bilangan ini, tapi rubah ininya yang tadinya negatif, berarti pilih lawannya yaitu yang positif gitu ya. Nah, sekarang tinggal dikalikan nih. Berarti otomatis ini perkaliannya ke yang bagian atasnya saja ya. Akar x kuadrat min 4 dikurangi akar x kuadrat min 9 dikali akar x kuadrat min 4 ditambah akar x kuadrat min 9. Ingat yang kemarin, jika A min B dikali A plus B, atau di video sebelumnya ya, jika A min B dikali A plus B, itu hasilnya jadi A kuadrat dikurangi B kuadrat. A kuadratnya yang mana? Yang ini. A nya yang ini, akar x kuadrat min 4 dikuadratkan, maka sisanya jadi x kuadrat min 4. Nanti dikurangi, sisanya B kuadrat. B kuadratnya yang mana? Yang ini, akar x kuadrat min 9. B nya saja ya, akar x kuadrat min 9. Jadi kalau B kuadrat, maka akarnya hilang, jadi sisanya x kuadrat min 9. Ini kita tulis lagi yang bawahnya.
gitu ya. X kuadrat dikurangi X kuadrat, hasilnya jadi 0. Min 4 dikurangi min 9, jadi min 4 ditambah 9, hasilnya jadi 5 gitu. Per akar X kuadrat min 4 ditambah akar X kuadrat min 9. Nah, setelah ini kita lakukan lagi pembagian dengan variabel pangkat tertinggi di penyebut. Lihat penyebutnya nih, variabel pangkat tingginya berapa. Nah, kalau di sini kan di dalam akar X kuadrat, maka kalau di luar akar dia jadi X saja gitu ya. Jadi semuanya harus dibagi X gitu ya. Tapi kalau yang di dalam akar maka dibaginya dengan X kuadrat gitu ya. Maka 5-nya dibagi X. Nah, kalau yang di dalam akar berarti dibagi oleh X kuadrat gitu ya. Kita langsung saja. Nah, sama kayak ini ya. Nah, kalau misalkan yang di dalam ya dibaginya oleh X kuadrat. Kalau yang di luar dibaginya oleh X saja gitu ya. Nah, jadi 5 dibagi X gitu ya. Per akar X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 4 juga dibagi X kuadrat. Ditambah, nah yang ini juga sama. X kuadrat dibagi X kuadrat dikurangi 9 juga dibagi X kuadrat gitu ya. Nah, sekarang X kuadrat dibagi X kuadrat hasilnya jadi 1. Ini tetap ya 5 per X. 4, ini juga tetap dikurangi 4 per X kuadrat ditambah akar 1 dikurangi X kuadrat kan dibagi X kuadrat hasilnya 1 dikurangi 9 per X kuadrat. Kita substitusikan lagi tahingganya menjadi 5 dibagi tahingga per akar 1 dikurangi 4 dibagi tahingga X kuadrat jadi tahingga gitu ya. 1 dikurangi 9 X kuadrat juga dibagi diganti oleh X-nya ganti oleh tahingga, maka jadi tahingga kuadrat atau tetap tetap tahingga gitu ya. Maka 5 dibagi tahingga hasilnya 0. Yang bawah 4 dibagi tahingga 0 ya. Jadi 1 dikurangi 0 tetap 1. Akar 1 hasilnya 1. Yang ini juga sama. 9 bagi tahingga hasilnya 0. 1 dikurangi 0 1. Akar dari 1 1 gitu ya. Maka 0 dibagi 2 gitu ya, hasilnya tetap 0 gitu ya. Nah, ini juga untuk bentuk soal seperti ini ada cara yang lebih cepatnya juga. Nah, ini dapat digunakan cara seperti ini juga. Jika bentuknya limit akar AX kuadrat tambah BX ditambah C dikurangi akar AX kuadrat tambah BX ditambah Q untuk X mendekati tahingga, maka hasil limitnya sama aja dengan B dikurangi Q dibagi 2 akar A gitu ya. B-nya yang mana? Koefisien yang ini X pangkat 1. Q-nya yang mana? Koefisien pangkat 1 juga tapi yang sebelah kanan gitu ya. A-nya yang mana? Koefisien dari X pangkat 2. Ingat ini harus sama ya koefisien dari X pangkat 2-nya. Nah, sebagai contoh nih, X kuadrat tambah X limit akar X kuadrat tambah X dikurangi akar X kuadrat min X gitu ya. Nah, ini kalau kita substitusikan X mendekati tahingga, ini juga hasilnya tahingga dikurangi tahingga atau bentuk tertentu. Nah, maka cara penyelesaiannya bisa dengan ini ya. B dikurangi Q dibagi 2 akar A. B-nya berarti di sini koefisien X pangkat 1, terus Q berarti yang ini koefisien dari X pangkat 1 juga. Maka nih, ini B-nya di sini kan koefisiennya 1. Dikurangi Q-nya ini koefisien dari X pangkat 1 yang ini. Karena ini koefisiennya min 1 berarti 1 dikurangi min 1. Dibagi 2 akar A. Akar A itu koefisien dari X kuadrat. Di sini koefisien dari X kuadratnya adalah 1 juga ya. Jadi 2 kali akar 1. 1 dikurangi min 1 hasilnya jadi 2 dikali akar 1. Akar 1 itu 1 kali 2 jadi 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, cara ini jadi lebih cepat, tapi syaratnya jika bentuknya harus seperti ini gitu ya. Karena ininya berarti dikurangi, terus koefisien dari X pangkat 2 nya sama-sama harus sama gitu dua-duanya ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan di video kali ini.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe, like, atau share gitu ya, karena subscribe itu gratis gitu ya. Dan jangan lupa di kolom deskripsi ada link latihan soalnya. Jadi kalau teman-teman mau mengerjakan latihan soalnya bisa dibuka deskripsinya. Terima kasih.